Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda berdiri sejak tanggal 16 April 2015 dan ikut serta dalam kontestan pemilu di 2019 kemarin. Merupakan tantangan tersendiri dari Partai Garuda karena partai baru, partai yang baru didirikan di Indonesia. Namun demikian, dalam pemilihan tahun 2019 itu, Partai Garuda memperoleh suara sejumlah 1.972 suara yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Bagaimanakah kiprah Garuda pasca pemilu di Banyumas? Apa strategi mereka di 2004? Mampukah mereka menghantarkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Banyumas, di DPRD Provinsi, dan mungkin di Senayan? Simak diskusi kami dari KPU Banyumas dengan Ketua DPC Partai Garuda, Bapak Muhammad Isnaini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sedulur KPU Banyumas, kita pada hari ini kembali ketemu di acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi Kabupaten Banyumas. Kita bincang parpol bersama parpol peserta pemilu tahun 2019 kemarin yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, kita KPU Kabupaten Banyumas, terima kasih sekali kedatangan tamu. Dimana kalau orang-orang yang pergerakan di partai pasti paham betul dengan siapa dia, karena separuh hidupnya dia bergerak berkecimpung di dunia kepartaian. Sebelum kamu Banyumas, siapa nih beliau ini? Nah, beliau adalah pasti tidak lupa dengan Pak Isnaini. Nah, sekarang beliau dipercaya menjadi Ketua DPT Partai Gerakan Perubahan Indonesia, atau kita kenal dengan yang lebih mudah Partai Garuda, partai baru yang harus eksis dari pemilu ke pemilu ke depan. Nah, selamat datang Pak Is. Sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang di Bincang Partai di KPU Kabupaten Banyumas. Pak, atas nama lembaga dan saya pribadi mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh anggota Partai Garuda. Terima kasih. Demikian juga kami dari Partai Garuda mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada jajaran KPU Kabupaten Banyumas, juga pada sedulur Banyumas yang menyaksikan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi Banyumas. Ya. Kami mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sedulur Banyumas pada sehat semua, lancar rezekinya sehingga bisa menyaksikan Ngodemas di acara KPU Kabupaten Banyumas. Kita ngobrol seputar Partai Garuda agar teman-teman tahu seperti apa sih Partai Garuda lahir dan kiprahnya, kemudian nanti menyongsong pemilu berikutnya di tahun 2024. Monggo, silakan. Mengenai Partai Garuda, yaitu sebuah partai politik yang sah di Indonesia, yang panjangnya adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Mungkin pemirsa Ngodemas banyak belum tahu, ujuk-ujuk muncul Partai Garuda. Ini ceritanya. Sebenarnya gini,
Partai Garuda itu kalau bahasa Lebaran misalnya baju baru, Pak. Baju baru ya. Sebetulnya. Ya. Mungkin kan orang banyak belum tahu. Ya. Dari asal usulnya itu kan baju lama itu dari Partai Kerakyatan Nasional. Oh. PKN. Oh. Nah, itu yang didirikan oleh Bapak Harmoko, mantan ketua DPR MPR 1997 sampai 1999. Oh, gitu ya. Nah, kemudian didirikan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian itu gaungnya memang ini PKN mau ikut pemilu di 2009. Ya. Namun di seleksi verifikasi administrasi KPU dinyatakan tidak lolos ya. Bersama 12 partai politik lainnya. Sehingga perjalanan PKN sampai di situ. Ya. Nah, kemudian hiruk pikuk pemilu mau 2009, PKN dari 2007 itu 8 tahun kemudian 2019 melaksanakan kongres. Nah, di kongres itu salah satu keputusannya Partai PKN merubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia, disingkat Garuda. Lama juga ya perjuangannya ya, Mas? Iya, jadi udah dulu lama nih lah. Tapi tidak ujuk-ujuk juga ya. Ya. Nah, kemudian kongres tersebut. Jadi memang Pak Harmoko pada saat di PKN itu bukan ketua umum sebagai Dewan Penasehat. Ketua umum Subandrio. Sumarto. Di kongres tersebut partai dibalik nama menjadi Garuda. Dan ketua umum diserahkan ke Bapak Ahmad Ridho Sabana. Sekjennya Abdullah Mansuri. Nah, dalam perjalanan tersebut ini proses, Pak. Nah, karena sudah partai lama partai baru otomatis kan nggak perlu proses di Kementerian Hukum HAM. Karena syarat menjadi pemilu kan partai politik pertama harus ada notaris, punya SK Menteri Hukum, kemudian baru ada KPU proses lagi. Nah, ini sudah melampaui satu proses dari Kementerian Hukum HAM. Sehingga dalam perjalanan nih latar pemilu, tapi dalam perjalanan itu ditempa isu, Pak. Ada 3 isu. Pertama, ini Partai Garuda partainya tutup, gitu loh. Partai tutup. Karena apa? Karena sang ketua umum ini pernah bekerja di TPI. Nah, ini Partai Garuda ini Partai Garuda sama tutup loh, isu tersebut. Kemudian isu-isu itu dipantau oleh Bapak Ridho Sabana. Perlu diketahui juga, ketua umum ini Bapak Ahmad Ridho Sabana ini adik kandung dari wakil ketua Partai Gerindra. Ahmad Patria yang sekarang duduk di Wakil Gubernur DKI. Nah, karena ada hubungan saudara ini, diisukan juga, ini sekoti dari Partai Gerindra. Nah, gitu loh. Karena logonya hampir sama gitu loh. Ada burung Garuda. Cuma di sini kan ada perbedaan. Kalau Gerindra kan kepala Garuda. Kalau Garuda sendiri itu kan utuh burung Garuda. Nah, isu tersebut itu juga dipantau oleh sang ketua umum. Nah, isu yang terakhir ini yang ketiga yang sangat menyakitkan gitu. Memang dua partai perdagangan luar biasa. Di isu karena itu logonya warnanya merah, itu ya hampir seperti kayak nasi ber. Di isu itu ini partai ini beri ikon dari Partai Komunis gitu loh. Nah, ini yang terakhir yang luar biasa, Pak. Ya, kita memang saat ke bawah juga banyak pertanyaan gitu. Nah, kemudian dibantah. Nah, dibantah. Dari 3 isu itu kami dari sang ketua umum sudah membantah semua. Kemudian mendaftar ke KPU. Nah, KPU proses. Nah, proses verifikasi. Nah, namun pada saat perjalanan dari KPU sendiri kan 2 partai dari 14 partai politik, yang 2 partai dinyatakan tidak lolos, Partai Garuda dan Partai Berkarya. Nah, kemudian Garuda mendaftarkan ke Bawaslu menggugat ke KPU, gitu loh. Karena aturan demikian, diberi kesempatan untuk menggugat pertama di Bawaslu. Nah, dalam gugatan tersebut kami Garuda dimenangkan gitu dengan keputusan bahwa bisa melanjut ke verifikasi faktual. Nah, bersama
berkarya, kemudian mengikuti kekaryaan lagi versi faktual, dan dari KPU sendiri Garuda dan berkarya dinyatakan lolos faktual sehingga sah untuk ikut pemilu di 2009. Demikian perjalanan sejarah Partai Garuda, Pak Agung. Pak Is, di 27 kecamatan sekarang sudah ada pengurusnya ya? Sudah ada ya? Kalau bicara kepengurusan, mungkin ini kita kan partai yang tersisih. Nah, kalau di awal memang kita punya pengurusan ada 60%, Pak. Cuman sampai sekarang memang ini kan vakum untuk jalan pengurusan. Hanya semua di DPC aja, hanya ketua bendahara. Iya. Mandi ini lagi mulai penataan kepengurusan lagi dari DPP, Pak. Demikian, Pak. Tapi sebenarnya kan tetap masih menghidupi menemani lah ya, mempersiapkan pemilu ke depan 2024. Nah, Pak Is, tahun 2019 Partai Garuda itu memperoleh suara 1972 suara loh. Itu lumayan karena partai baru belum kelihatan ya, tiba-tiba sudah muncul walaupun itu ternyata lama. Nah, ini caranya ngopain ini Pak Is kepriwe iki nanti? Ini bicara perolehan suara, Pak. Karena itu ada yang sistem pemilu yang ada di lapangan itu dengan sistem pemilu terbuka itu kan tidak murni orang nyoblos. Nah, kalau kami Partai Garuda walaupun perolehannya sedikit, itu murni, mohon maaf murni lah. Murni orang hati dari nyoblos. Kalau saya tidak heran, ini partai si A si B dapat perolehan suara segitu, nggak heran. Karena itu dikatakan di lapangan money politik itu bukan, tapi kalau bahasanya ada angin gitu ya, kerasa gitu, tapi wujudnya langka. Nah, mereka perolehan suara itu ya jelas mengeluarkan uang banyak gitu, Pak. Itu kalau saya nggak heran gitu. Karena memang sistem pemilunya ini yang memberi kesempatan target turun akhirnya pada memberikan uang gitu, Pak. Solusinya biar orang keluar uang banyak pribadi. Harapan kami itu ya di DPR pusat pada saat nanti kalau ini ada mau pembahasan undang-undang pemilu ya sistemnya tertutup, Pak, tertutup. Nah itu mau minimalkan itu monopoli sebetulnya. Ya kalau bahasa di demokrasi jelas monopoli ada, namun kan enggak model terbuka inilah. Segar ya. Nah, di internal partai kita taruh ini kumpulan ini 50.000, ini 100.000, itu jor-joran itu. Namun terus ini ada pengawas pemilu aja tidak berdaya, mohon maaf itu ya. Demikian, Pak. Baik Pak Is, jadi intinya bahwa Garuda sistem pemilunya ingin dirubah lah ya, agar kita bisa dalam tanda petik membungkam money politik ya. Paling tidak membuka, paling tidak mengurangi lah ya. Mudah-mudahan Dewan yang terhormat di Senayan mendengar dari 475 orang. Amin. Pak Is, nah ini masa pandemi ini apa kira-kira Partai Garuda ada kegiatannya enggak ke masyarakat? Dalam masa pandemi ini kami dari pusat memang ini vakum, Pak. Hanya kami di Banyumas ya menggunakan saya punya ikut di grup WA. Paling gitu aja, Pak. Kadang kami ya door-to-door secara individu karena kami kan Partai Garuda sendiri itu sebenarnya kan targetnya itu pemilik pemula dan pedagang pasar, Pak. Gitu paling ya door-to-door lah, ketemu ngobrol-ngobrol konvensional ya, paling gitu semampu kita, karena tahu sendirilah sebuah organisasi tanpa uang kan nggak jalan. Ya tinggal orang udah sing mlaku lah disit lah, saya kerjakan begitu, Pak. KPU Kabupaten Banyumas kan sekarang ini dapilnya 6. Oh, 6. Ya, 6 dapil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira ada dari Partai Garuda ingin merubah dapil atau dapilnya tetap 6 gitu, Pak Is? Kalau kami sendiri gini, Pak. Ya, kaitannya dapil itu juga nanti di lapangan kaitannya kan sumber keuangan, Pak. Ya.
Kalau mengingat kami kan partai kecil, Nah, duitnya urunan, duitnya bantingan ya. orang tahu dari pemerintah, Iya, nah iya. gitu. Nah. Paling ini dapatnya cilik banget, ngirit biaya gitu, Pak. Nah, gitu. Ya nanti Kayaknya biar, duit sih, Pak. ya, biar nanti mudah-mudahan yang divisi teknis KPU Iya. Banyumas mendengarkan juga ya, udah Iya, cilik Pak. banget ya. Jangan karena uangnya kecil ya. Oh, baik Pak Is. Partai baru, partai yang Garuda partai baru, walaupun sebetulnya bajunya lama. Lalu apa sih yang diharapkan Partai Garuda kepada masyarakat? Kalau kami harapannya jelas, ya hampir sama seperti yang bagaimana sih ini rakyat Indonesia bisa sejahtera, makmur, sesuai Perjuangan partai ya. Pancasila yang kelima kan gitu loh Pak. Hampir seluruh partai gitu. Kami pun sama gitu Pak. Harapannya gitu. Bisa rakyatnya sejahtera, adil, makmur gitu. Namun demikian ini kan biar dicapai ketika sebuah partai politik punya kekuasaan kan gitu Pak. Iya iya. Oke. Pak Es, ke depan kurang lebih nanti mungkin 60% atau 60%-an lah pemilih itu konstituen itu nanti akan didominasi oleh anak-anak muda, orang-orang milenial. Nah, kira-kira Garuda, Partai Garuda, konteksnya umumnya di DPC Banyumas, ini persiapannya seperti apa? Pasukannya Pak Is nanti seperti apa itu? Yang untuk bukan untuk agar Partai Garuda sampai ke teman-teman milenial. Ini Pak, untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kami sebagai Ketua DPC memang sedang mencari personil yang ahli IT, Pak. IT ya. Karena satu pertama kalau kondisi ini pandemi, ya. Dengan kedua teknologi canggih. Nah ini memang bermainnya kan di IT Pak. Ya medsos Pak. Kami ini lagi mencari personil yang betul-betul ya ahli di medsos. Itu paling kayak anak-anak muda karena pemakaian medsos itu kan hampir mayoritas anak muda. Nah, untuk melakukan ya semacam kampanye lah gitu. Ini kami lagi melakukan perekrutan gitu loh. Walaupun kami sendiri di Banyumas ini kan sementara yang aktif kan itu ya 3 personil lah di DPC itu lah. Memang 3 personil ya lagi mempersiapkan dan golek-golek pandangan ki sing gelem ikhlas rela melu nang Garuda gitu loh. Karo ben bagaimana pembelajaran bisa demokrasi kita Banyumas gitu. Saya itu memang kami lagi persiapan ke arah situ Pak. KPU nanti akan memberlakukan ya memang nanti arahnya ke IT Pak, informasi teknologi. KPU nanti sipol, sipol akan diberdayakan, akan dimulai lagi Pak. Jadi sipol nanti akan berkelanjutan dan verifikasinya nanti akan, yang penting ketika orang melihat Partai Garuda di sipolnya siapa saja itu anggota. Nah ini sejauh mana persiapan Partai Garuda mempersiapkan sipol ini Pak? Nah, ini Pak, yang kami tadi sampaikan bahwa itu sipol itu kan informasi politik, partai politik itu ya kan ya sang paunya kaitan dengan teknologi ya kan IT. Nah itu yang kami lagi mempersiapkan ke arah situ yang kami tadi sampaikan. Nah ini Pak Is, kita orang kan kadang-kadang sudah tahu mengenal Partai Garuda. Tapi cara mendaftar itu priwe, menjadi anggota Partai Garuda itu priwe. Kalau yang sudah berjalan memang kalau khusus secara umum memang dari langsung pendaftaran di DPW Pak. Itu di provinsi ya? Ya di pusatnya ketika di Partai Garuda itu muncul di pendaftaran Partai Garuda itu nanti muncul nanti persyaratan untuk mengisi itu. Syaratnya apa itu syaratnya? Banyumas mungkin ya kalau secara pribadi kalau yang tahu mungkin ya ke kami gitu Pak. Ataupun lalu yang medsos paling DPP pusat lah. Iya. Strategi untuk
menyongsong walaupun masih lama, Iya. sekarang kan 2021. Nanti untuk menyongsong strategi pemilu di 2024, persiapannya Partai Garuda mau seperti apa itu? Kalau menyongsong 2024, Hmm. kami di Banyumas memang punya strategi, kami sasaran lagi ke pedagang pasar. Pedagang pasar ya. Kami memang lagi membuka jaringan pedagang pasar dengan strategi cara ini kami individu mau punya bisnis. Nah, kami membuka jaringan pasar-pasar misalnya ini kami mengukur di pasar Jatilawang. Oh, ada sih yang punya toko, punya skill ya untuk berdagang. Nah, kami itu membuka cara jaringan. Oh, kami ini ya nggak perlu saya ceritakan, Pak. Saya punya distributor. Nah, kamu untuk menjadi agen Jatilawang itu yang kami sedang Strategi itu. Memang sasaran pertama di Banyumas ini lagi ke pasar-pasar, Pak. Ya. Membuka jaringan di pasar Jatilawang, Mangon. Nanti kami ini di Proto punya jaringan bisnis apa? Nah, dia yang menyalurkan gitu, Pak. Itu yang lagi kami rintis gitu, Pak. Walaupun itu modal kecil gitu, Pak. Dan mungkin ada ya sedikit teman gitu. Nah, yang bisa menjadi apa ya, Pak? Katakanlah daya tarik perbedaan antara Partai Garuda dengan partai yang lain itu apa, Pak Faiz? Yang menjadi bahwa masyarakat tertarik, oh enggak mau bergabung dengan Partai Garuda, itu apa, Pak? Kalau bicara perbedaan Partai Garuda partai lain, sehingga masyarakat sebetulnya gini, kalau dilihat dari logo ya Pak, itu sebenarnya udah apa itu greget gitu Pak, merahnya biru dan greget itu sudah daya tarik itu kata Pak. Cuma hanya sistem pemilihan di lapangan ini kan yang kita kalah Pak, kalahnya gitu loh, karena mereka bermain dengan uang kan gitu. Nah, terus perbedaan yang lain jelas kami partai kecil, biaya sendiri urunan gitu loh. Ya mohon maaf seperti waktu bendera nih wawancara nang apa itu kok udah lebih gede. Aku kan pernah duit dingin tapi pribadi Pak. Nah ini partai lain perjuangan, partai lain sudah dapat uang dari pemerintah. Nah, sudah dapat pemerintah. Kemudian partai lain mungkin sudah banyak personil-personilnya terkena kasus korupsi, maaf. Kalau kami bersih dari korupsi, itu perbedaannya Pak, yang menyolok lagi. Masih clear ya? Iya, masih bersih gitu Pak. Nah, kalau walaupun gini Pak Agis, walaupun belum ikut di legislatif, belum bisa kata-kata dalam tanda petik bersuara untuk membela rakyat. Nah, bagaimana sih strategi wong ora di wadah, urung di wadah. Nah itu bagaimana Garuda menampung gendu-gendu rasa keluhan masyarakat itu strateginya seperti apa? Gini, pertama kami kan sebuah partai politik resmi Pak. Resmi jelas terdaftar ya kan gitu. Satu sisi di undang-undang partai politik bahwa partai politik salah satu fungsi kan memberi pendidikan politik terhadap masyarakat. Pendidikan politik kan nggak harus formal, gitu kan enggak, itu nggak boleh. Nah itu pertama kita ya menyebutkan politik pada masyarakat ketika kami ketemu orang di pasar, di terminal, ngobrol lah bicara politik itu kan termasuk budaya pembelajaran politik. Nah, kemudian secara legalitas karena kami punya legalitas hukum ketika kok ini pemerintah Banyumas kok agak melenceng nih mau melenceng dan kami itu kan ya bisa bersuara gitu Pak, bisa bersuara, kita memberi kritikan yang benar-benar meluruskan gitu. Kita pun berani gitu itu sudah dilakukan dengan teman-teman yang lain karena kita dasarnya itu kan punya legalitas hukum. Nanti berani bersuara mengkritik pemerintah, menunjukkan politik. Gitu. Oke. Baik, Pak Is. Nah, itu aspirasi pendidikan pendidikan kepada masyarakat, kemudian memelihara pemilih yang berjumlah 1972 sudah dilakukan walaupun dengan cara dalam tanda petik berdarah-darah lah ya karena perjuangan partai yang masih
apa ya, tikil cilik Iya. ya Pak ya, tikil cilik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Eh, apa saja sih menjadi roh, yang menjadi eh, bayangan, menjadi gerakan, visi misi serta program Partai Garuda ke depan, Pak Ais? Oh, ini pertanyaan terakhir, silakan untuk. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir ke depan, terutama karena kami kan ada struktur pengurusan, Ya, otomatis kami tidak bisa mengeluarkan kebijakan sendiri. Kami juga sementara lagi menunggu dari Dewan Pimpinan Pusat Partai, Pak, karena ini lagi penataan utuh gitu. Nah, nanti visi misinya, kalau yang kan visi misi yang lama, Pak, yaitu ya masih dipakai ya. dari partai yang lama, visi misi partai lama. Jelasnya ini bagaimana kan rakyat Indonesia adil makmur sejahtera. Iya. Gitu. Khusus Banyumas, ya paling nggak di masyarakat Banyumas itu Semakin sejahtera, ya, sejahtera, karena kami belum bisa duduk, ya. ya kami berdoa lah, ngomong. Nah, harapannya teman-teman yang duduk nih, bagaimana supaya masyarakat Banyumas sejahtera dan makmur, ya pada saat membuat anggaran belanja daerah, ya berpihaklah kepada rakyat, bukan berpihak kepada penguasa ataupun pengusaha. Nah, itu Pak. Kami dari Partai Garuda Dewan Cabang Partai Garuda Banyumas, terima kasih kepada KPI yang telah memberikan waktu, kesempatan berbincang-bincang di Mas di KPU Banyumas. Kami berterima kepada masyarakat Banyumas yang menyaksikan siaran ini. Mudah-mudahan ke depan yang kemarin belum simpati kepada Partai Garuda, ketemu di pemilu 2024 bisa memilih Partai Garuda. Demikian perbincangan kita dengan Pak Asnani, Ketua DPC Garuda untuk Kabupaten Banyumas, yang beliau ini memang sudah malang melintang di dunia perpolitikan di Kabupaten Banyumas. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.